Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfi Haninda dengan NIM 3402190044, kelas manajemen B. Di matkul Sistem Informasi Manajemen ini saya akan menjelaskan mengenai SOP menurut beberapa pendapat ahli. Yang pertama, menurut Harini T. Suharjowijojo, menjelaskan bahwa Standard Operating Procedure atau SOP, atau disebut juga sebagai prosedur, adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dalam suatu organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Yang kedua yaitu menurut Anis Sailendra, memberikan batasan bahwa SOP dapat diartikan sebagai panduan proses kerja yang harus dilaksanakan setiap elemen perusahaan maupun instansi. Yang ketiga yaitu menurut Laksmi, SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari pekerjaan dengan biaya serendah-rendahnya. Yang keempat, yaitu menurut Arnani, Standard Operating Procedure atau SOP adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan atau terdokumentasi mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukannya. Yang bagian B, yaitu manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Yang pertama yaitu manfaatnya, sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua yaitu SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. 3, yaitu meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. 4, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai. Yang kelima, yaitu menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. 6, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. 7, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. 8, hindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. 9, membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Jadi itu adalah manfaat SOP. Yang kedua yaitu fungsi dari SOP, yaitu yang pertama rujukan pengetahuan bagi kegiatan operasional yang selalu diupdate. 2, arti pelacakan kegiatan operasional, penilaian dan perbaikan. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. Tujuannya yaitu konsistensi dibuat agar setiap pelaksana atau petugas pegawai mengetahui standar yang telah ditetapkan sehingga mereka mampu menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas atau pegawai atau pelaksana tim. Yang kedua yaitu kejelasan tugas. SOP dibuat agar setiap pelaksana atau petugas atau pegawai mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. Yang ketiga yaitu kejelasan alur. SOP dapat memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab apa saja dari masing-masing pelaksana. 4, melindungi organisasi. 5, meminimalisasi kesalahan. Dengan kejelasan tugas, alur, tanggung jawab, dan wewenang, maka setiap pelaksana atau petugas atau pegawai dapat meminimalisasi atau menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, dan duplikasi dalam bekerja. 6, yaitu efisiensi. Yang ketujuh, penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, yaitu batasan pertahanan. Nah, jadi ini adalah manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Dan yang terakhir yaitu yang ke bagian C, membuat flowchart dan SOP perusahaan. Yang pertama yaitu saya membuat SOP yang berjudul proses order klien.
Yang kedua yaitu proses order batik. 3, proses pemotongan kain. Yang keempat, yaitu proses order warna, dan yang terakhir yaitu proses prapotong. Saya akan menjelaskan judul SOP yang proses order batik. Nah, yang pertama yaitu ada kegiatan supplier, cek stok, order kain, ambil kesogan, dan kirim. Dan dokumen. Yang pertama, data order atau permintaan konsumen, supplier. Jadi, lambangnya itu adalah yang terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir atau stop dari suatu kegiatan. Nah, jadi ini adalah lambang pertama dari kegiatan. Yang kedua yaitu melakukan pengecekan stok kain yang telah dibatik. Bila stok ada, maka langsung dilakukan langkah selanjutnya. Dan ini adalah lambang simbol decision, yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Nah, ini yang ketiga yaitu jika stok kain yang telah dibatik kosong, maka pihak Sogan melakukan order kepada pembatik. Yang ketiga yaitu saya mengambil simbol yang processing simbol, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang keempat, jika kain pada pengecapan atau pembatik kosong, dilakukan pengambilan kain ke Sogan. Ini sama simbolnya sama seperti yang nomor 3. Yang kelima yaitu kain ada, maka langsung dilakukan pengecapan. Yang kelima juga sama simbolnya seperti yang nomor 4. 6. Setelah selesai pengecapan, maka kain yang telah dibatik dikirim ke Sogan. Yang keenam juga sama. Nah, yang ketujuh yaitu kain yang telah dibatik sebagai inventory. Nah, ini saya mengambil lambang dari terminator simbol. Simbol untuk pemulaan start atau akhir stop dari suatu kegiatan, karena ini adalah akhir dari kegiatan. Jadi mengambil simbol yang ini. Ini dokumennya ya. Jadi dokumen yang pertama itu order. Yang kedua yaitu cek stok inventory kecil. Yang ketiga yaitu order batik ya, yang tadi order. Yang keempat itu stok kain. Yang kelima itu cap atau tulis. Yang keenam kirim ke Sogan. 7 inventory kecil. Ini yang terakhir ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.